Jemaat diundang berdiri dan kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Kami Puji dengan Riang. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selama 1 bulan ini kita akan bicara tentang bagaimana manusia mengatasi masalah dan bagaimana masalah ada, timbul, dan tenggelam di tengah kehidupan manusia. Hari ini kita beribadah dengan tema saat masalah menyingkirkan Allah. Seringkali masalah membuat Allah tersingkirkan. Dan seringkali masalah bahkan bukan hanya menyingkirkan tapi meniadakan Allah. Tapi biarlah kita bukan menjadi anak-anak yang meniadakan Allah ketika masalah datang, tapi mengikut sertakan Allah dalam setiap masalah. Namun kembali kita akan mengangkat pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan sebelum kita belajar bersama. Ku
Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Itu yang kita pelajari dan kita imani sejak kita kecil. Bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Tapi ada kalanya dalam hidup kita tidak merasakan kasih setia Tuhan. Karena begitu banyaknya masalah, begitu banyak beban dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yang kini menjadi tantangan kita. Kenapa kita tidak dapat merasakan kasih setia Tuhan? Apakah memang Tuhan tidak memberikan atau kurang banyak Tuhan memberikan? Atau mungkin dosa-dosa kita yang menghalangi kasih setia Tuhan? Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, kita masuk di dalam pengakuan dosa secara pribadi. Biarlah setiap dosa yang kita miliki, yang kita lakukan di minggu kemarin, Tuhan ampuni. Kita minta pengampunan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, agar kasih setia Tuhan dapat kita rasakan dan dosa tidak menjadi penghalang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan hati kami. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami menjadi orang-orang yang layak untuk menerima kasih setia Tuhan dari waktu ke waktu. Kami tidak mau membiarkan dosa menghalangi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Padamu Tuhanku, kami bawa dosa kami. Amin. Melanggar
Kita akan bersama-sama mendengar berita anugerah yang terambil dari Mazmur 84 6-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas di lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa janji-Mu seperti fajar yang selalu Kau tepati, tidak pernah terlambat.
tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Janji-Mu Kau nyatakan atas kami pada waktu-Mu dan bukan waktu kami. Hari ini kami mau belajar bersama Tuhan, bagaimana janji-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi masalah. Bagaimana janji-Mu dapat membuat kami teguh ketika kami didera begitu banyak persoalan kehidupan yang membuat kami seringkali goyah, membuat kami tidak mampu lagi melihat terang, melihat tenang dalam hidup kami. Tapi kami percaya Engkau telah berjanji kepada kami bahwa setiap kami yang rindu kepada kediaman-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang mampu berjalan dan makin lama makin kuat. Karena kami hendak menghadap Allah. Dan saat ini kami membuka hati dan pikiran kami. Kami mau menghadap Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Dan kami mau mendapatkan Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Menolong kami, mengangkat kami, mengurapi kami, menyentuh kami. Dalam kelembutan dan dalam ketenangan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini bagi kami untuk mengingat kembali janji Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mulai yang menuntun kami, melingkupi hati dan pikiran kami, agar damai sejahtera dari surga ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari bersama kita membuka firman Tuhan kita pada hari ini dari Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Yeremia 18, 1 sampai 17. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjauhkan malapetaka yang rancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa,
Siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirot. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan. Hari ini tema kita adalah saat masalah menyingkirkan Allah. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian dari kita yang menyingkirkan Allah dalam masalah? Kalau kayak gini biasanya nggak ada yang jawab. Kalau dibilang saya tanya berapa orang dari kita yang menggunakan Allah atau mengundang Allah ketika kita ada masalah, mungkin dijawab ya saya, tapi tergantung masalahnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap pertanyaan pendeta sebetulnya nggak bisa dijawab begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar bersama bagaimana supaya ketika kita ada masalah kita tidak menyingkirkan Allah. Dan saat-saat seperti apa yang bisa terjadi yang membuat kita akhirnya menyingkirkan Allah dalam masalah kita. Menyingkirkan Allah itu punya banyak macam Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali ciri-ciri orang yang menyingkirkan Allah. Dan hari ini kita mau melihat dulu pertama-tama ada 2 jenis masalah. Yang pertama ada 4 sebetulnya. Ada 4. Yang pertama adalah masalah kecil. Setiap hari kita mengalami masalah kecil, betul Bapak Ibu? Tiap hari ada masalah kan? Ya. Ada masalah kecil. Tapi ada masalah kecil yang bisa jadi besar. Misalnya apa? Ada masalah kecil kita melihat bahwa itu mah kecil. Tapi karena penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kecurigaan, kita penuh dengan pikiran negatif, yang kecil bisa jadi besar. Tapi ada masalah besar. Banyak setiap hari juga kita mungkin akan mengalami berbagai macam masalah besar. Baik itu di kantor, baik itu di keluarga, baik itu di jalan raya. Tapi masalah besar bisa jadi tergantung apa Bapak Ibu sekalian? Tergantung respon kita menghadapi masalah. Tergantung cara berpikir kita menghadapi masalah. Masalah yang kecil bisa jadi besar, bisa tambah kecil. Masalah besar bisa tambah besar, bisa tambah kecil. Namun pertanyaan kedua adalah apa aja bentuk masalah? Jadi kalau dibilang bentuk masalah yang tadi ada yang besar, ada yang kecil, ini mah musibah besar, ini mah musibah kecil gitu ya. Kalau musibah besar tuh kayaknya tuh waduh habis semuanya. Kekuatan kita habis, harta benda kita habis begitu ya. Dan lain sebagainya itu musibah besar. Tapi ada yang musibah kecil, ya duit jatuh misalnya begitu ya. Atau kecopet, gak banyak kok, cuman 10.000 ada di dompet misalnya seperti itu. Itu mah kecil. Bapak Ibu sekalian, macam-macam bentuk musibah. Ada musibah, ada masalah, ada macam-macam bentuk masalah. Ada bentuknya musibah, ada bentuknya pencobaan, ada bentuknya pelatihan, dan ada bentuknya hukuman. Dan hari ini kita mau bicara bagaimana Yeremia berbicara kepada bangsa Israel dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 ketika masalah
berupa bentuknya berupa hukuman. Hukuman ini juga bisa terdiri dari musibah, dari pencobaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mau fokus kepada bentuk masalah yang ini, yaitu hukuman Allah. Kalau kita bicara soal hukuman Allah, masalah yang datang di dalam hidup kita adalah bentuk hukuman Allah. Nah, kita tidak tahu gitu ya, kalau masalah ini itu hukuman, kayaknya saya nggak salah kok begitu ya, tapi kok dihukum. Makanya ada sumber masalah itu biasanya diri sendiri, ada orang lain, ada juga ada orang yang kita kenal, ada orang yang tidak kita kenal. Tapi banyaknya sumber masalah yang terjadi dalam hidup kita, banyaknya apa Bapak Ibu sekalian? Biasanya diri sendiri. Dan seringkali kita harus mengakui bahwa masalah datang karena kita salah memilih. Masalah datang karena kita salah mengambil keputusan. Masalah datang karena kita tidak pada rel. Kita keluar dari jalur Allah. Kita keluar dari apa yang Allah inginkan. Di situ masalah datang. Masalah bagi diri kita, bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, bagi suami istri kita, bagi anak-anak kita. Akhirnya masalah yang awalnya dari kita mulanya, ketika kita tidak lurus hatinya, itu merembet kemana-mana. Itu masalah kecil bisa jadi besar. Nah, ketika Allah berbicara di dalam firman-Nya, dikatakan dalam Yeremia 18 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8, saya mau mengajak kita semua untuk memperhatikan. Ini ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, di sini Allah berkata bahwa aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Ternyata Allah kita bukan Allah yang senantiasa memberikan kekuatan saja. Allah kita bukan Allah yang memberikan damai sejahtera saja, sukacita saja. Tapi Allah kita adalah Allah yang bisa membinasakan, Allah yang bisa mencabut dan merobohkan kita. Tapi ternyata Allah kan bukan Allah yang semena-mena. Allah kita adalah Allah yang adil. Ketika Dia mau mencabut, ketika Dia mau membinasakan, Dia mau merobohkan suatu bangsa, ataupun kita sebagai pribadi, sebagai anak-anak Tuhan, ada kriterianya. Apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian bertobat dari kejahatannya. Nah, sekarang persoalannya adalah setiap kita ini kan jahat. Setiap kita ini berdosa. Bukan artinya setiap kita adalah orang jahat begitu ya. Semua ciptaan Tuhan baik. Tapi pada dasarnya setiap kita berdosa. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang tidak berdosa. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika kita mulai kehilangan kemuliaan Allah, apakah kita mulai mau mengembalikan kemuliaan Allah itu kepada kita lagi? Apakah kita mau mencari Allah sehingga kemuliaan itu mulai nampak lagi, atau makin lama makin hilang? Sama seperti tadi, ketika kita ada masalah, kita berpikir negatif, maka masalah itu akan semakin lama semakin besar, semakin mengakar. Ketika ada orang menyakiti hati kita dan hati kita terluka dan kita pikirin terus lukanya, kita pikirin terus lukanya, korek-korek terus kita lukanya, mengingat lagi, lama-lama itu luka mengakar dan tahunan baru bisa sembuh. Atau kita pikir, ini luka kecil, saya sirami setiap hari pakai firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan ampunilah orang yang bersalah kepada kita, misalnya seperti itu. Dan kita membuat luka yang kecil itu semakin lama semakin rapat, akhirnya kering. Dan bukan membuatnya semakin lebar. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau kita bertobat dari kejahatan kita. Seringkali kita merasa bahwa saya bukan penjahat kok. Saya tidak jahat, hidup saya baik-baik saja. Saya adalah orang yang baik. Tapi kalau kita mau cek dari pagi sampai malam, pasti ada yang namanya kejahatan dalam diri manusia. Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kejahatan dalam hati,
Kejahatan dalam hati ya belum keluar dari mulut. Dalam hati saja kita sudah berpikir negatif. Kita sudah berharap hal yang buruk terjadi sama orang lain. Apalagi kalau sama musuh kita ya. Kalau bisa dia begini. Udah ada dalam hati saja. Itu sudah adalah hal yang jahat. Dan itu bisa berkembang. Setiap hari itu pasti ada. Walaupun mungkin sedikit. Tapi sedikit lama-lama jadi bukit. Ketika Tuhan berkata demikian, Tuhan ingin kita mengecek diri kita. Tuhan ingin kita merefleksikan hidup kita. Tuhan ingin kita membuka hati kita dan memeriksanya setiap hari berdasarkan firman Tuhan. Betul gak kalau saya berpikir demikian? Betul gak kalau saya berpikir demikian tentang suami saya? Betul gak kalau saya berpikir demikian tentang istri saya? Tentang anak-anak saya? Tentang rekan sekerja saya? Tentang orang tua saya? Terus diluruskan. Tuhan mau kita meluruskan pikiran kita yang tadinya mulai bengkok, lurusin lagi. Hati kita yang mulai bengkok, lurusin lagi. Itu cara pertobatan. Karena pertobatan itu bukan seperti membalikan telapak tangan yang begitu mudah. Tapi Tuhan mau kita melakukan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak dibinasakan. Supaya kita tidak dicabut. Supaya kita tidak dirobohkan oleh masalah demi masalah. Dan seringkali masalah demi masalah itu datang bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena kita tidak mau perbaiki hal yang miring-miring itu setiap hari. Setiap hari ada hal miring dalam hidup kita. Karena kalau tidak ada hal miring dalam hidup kita, kita tidak butuh Tuhan. Kita tidak butuh juru selamat. Tapi justru karena setiap hari pasti ada hal yang miring. Dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan. Pasti ada hal yang miring. Maka kita butuh Tuhan untuk terus meluruskan. Sehingga kita mengalami pertobatan yang sempurna. Bukan pertobatan yang sekejap saja. Atau pertobatan yang mungkin muncul karena event-event tertentu. Biasanya orang bertobat ketika mulai masuk Natal. Atau ketika mulai masuk tahun baru. Atau ketika digugah oleh perasaan haru karena ada gambar Tuhan Yesus tersalib. Menonton film Tuhan Yesus yang disalib. Di situ adalah trigger-trigger atau pemicu-pemicu kita untuk bertobat. Tapi Tuhan mau pertobatan itu terjadi setiap hari. Supaya apa? Supaya kita tidak dibinasakan. 365 hari Tuhan karuniakan kepada kita. Berapa banyak hari dari 365 itu kita gunakan untuk meluruskan hati dan meluruskan pikiran. Masalah datang seringkali karena kita salah membuat keputusan. Masalah datang karena seringkali kita salah memilih. Masalah datang seringkali karena kita tidak mendengar Tuhan. Masalah datang seringkali karena kita tidak mau membuka firman Tuhan dan melakukan firman itu. Masalah datang untuk menguji hati kita. Masalah datang untuk melatih iman kita. Melatih kepercayaan kita bahwa kita percaya sama Tuhan atau kita percaya pada rasio kita. Bukan berarti kita harus beriman tanpa rasio. Kita sudah pernah membahas itu. Tapi kadangkala firman Tuhan tidak sejalan dengan rasio kita. Apa yang Tuhan inginkan tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Siapa sih yang menginginkan masalah? Semua orang hampir tidak ada yang menginginkan masalah. Tapi ternyata masalah itu sungguh-sungguh baik. Masalah adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan kasih saya dan saudara masalah, artinya Tuhan masih peduli sama saudara dan saya. Daripada dia mencabut kita, daripada dia membinasakan kita, daripada dia menggoyahkan kita, lebih baik dia kasih masalah supaya kita makin lurus. Bukan asal cabut nyawa lalu langsung bertanggung jawab di sorga sana. Mending kalau di sorga gitu ya. Kalau bertanggung jawabnya di neraka gimana? Tuhan tidak mengambil jalan yang mudah, maka kita juga perjalanannya tidak mudah. Penyebab masalah adalah diri sendiri dari ayat 7 sampai 8. Tapi kita mau lihat. Kita ada lanjutan ayat 9 sampai 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi ada janji Tuhan.
Janji Tuhan yang baik, janji Tuhan yang manis. Ada lagunya, janji yang manis kau tak kulupakan, begitu ya. Ada janjinya. Ada janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Tapi ketika kita mulai serong lagi, janji itu diambil. Janji itu tidak diberikan lagi kepada kita. Bukan Allah tidak menepati janjinya. Tapi kalau mau mendapat janji Allah, lurus dulu. Sama seperti kita orang tua, kalau kamu mau dapat sepeda ke anak gitu ya. Kalau kamu, sekarang udah gak zamannya sepeda ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kamu mau dapat handphone terbagus sekarang, terbaik, tercanggih, maka kamu harus dapat segini dulu begitu kan. Itu kita berlakukan kepada anak-anak kita, itu juga yang Tuhan berlakukan kepada kita. Kalau kita mau melihat janji Tuhan, maka harus benar dulu kehidupan kita. Kita gak bisa bilang Tuhan janjinya dulu, baru nanti saya lakuin. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Karena biasanya orang begitu terima janji lupa semuanya. Ketika kita terima yang baik, lupa yang jelek. Ketika kita terima yang baik, kita kadang-kadang lupa yang jelek, kadang-kadang lupa tanggung jawab dan tugas. Makanya Tuhan mau kita melakukan dulu, baru Dia memberikan janjinya. 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka. Malapetaka itu bisa berasal dari Tuhan. Masalah itu bisa berasal dari Tuhan. Saya ganti misalnya katanya pakai malapetaka ini, saya ganti dengan masalah ya. Saya akan membacakannya begini. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang mempersiapkan masalah terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Masalah itu tidak datang dari iblis saja Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita memakai cara pandang yang salah, bahwa Tuhan kasihnya pasti berkat, sedangkan iblis pasti kasihnya masalah. Enggak, ternyata masalah juga bisa berasal dari Tuhan. Dan Tuhan bisa izinkan masalah itu datang kepada kita, bukan untuk membuat kita babak belur, tapi untuk membuat kita menjadi orang-orang yang semakin taat, membuat kita menjadi orang-orang yang semakin peka terhadap kehendaknya, membuat kita jadi orang-orang yang kalau ada masalah bukan cari orang lain, tapi cari Tuhan, cari jawabannya dalam firman Tuhan, cari jawabannya dalam doa, cari jawabannya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan dari sekedar manusia atau buku-buku yang lain. Buku-buku bisa menolong kita mengatasi masalah, tapi tidak ada yang bisa menolong kita mengatasi masalah seperti Tuhan menolong kita. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. Tapi seringkali kita buat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Allah memberi masalah karena Allah mau melatih kita. Allah memberi masalah karena Allah mau mengembalikan kita ke jalan yang benar. Allah mau memberi masalah karena Dia mau menguji seberapa kita mencintai Dia, seberapa kita sungguh-sungguh sama Dia, seberapa banyak janji yang sudah kita ucapkan untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk tidak menduakan Tuhan, tapi toh ternyata gagal dalam masalah. Masalah adalah alat uji Tuhan buat kita. Sama seperti ulangan. Kalau dulu kita sekolah, ada ulangan. Itu untuk menguji seberapa banyak firman yang masuk dalam otak kita, seberapa banyak firman yang hidup di dalam hati kita. Kalau masalah kecil bisa jadi besar, berarti firman yang hidup dalam pikiran dan dalam hati kita berapa banyak Bapak Ibu? Masalah kecil bisa jadi besar, maka firman yang ada dalam pikiran dan dalam hati kita berkembang atau enggak? Enggak, artinya kita kurang belajar. Ulangan pertama kita dapat 6, ulangan kedua harusnya dapat 7. Tapi banyaknya ulangan kedua kita dapat 4. Masalah itu ujian Bapak Ibu sekalian. Masalah itu ulangan. Kalau hari ini kita dapat 4, di dalam satu kasus kita dapat 4, Tuhan saya mau besok tambah nilai. Saya mau besok ikut remedial. Ketika ikut remedial dikasih soal lagi enggak? Kita dapat ulangan susulan begitu ya. Tuhan saya minta ulangan pengganti, saya minta ulangan susulan Tuhan. Karena yang kemarin jelek gitu ya, ulangan pengganti. Dikasih soal lagi. Dikasih soal lagi, apakah bisa lebih tinggi nilainya daripada yang sebelumnya? Tergantung berapa banyak yang kita pelajari dari kegagalan sebelumnya.
supaya kita maju. Dan soal nggak segitu-segitu aja. Soal ada soal kelas 1, ada soal kelas 2, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, S2, S3. Soalnya terus nambah, tapi nilainya nambah enggak. Kalau kita bilang, oh nilai saya nambah kok, tapi di soal yang sama, namanya hidup kita juga kagak maju. Saya jadi ranking 1 terus kok, tapi di kelas 1 terus, namanya hidup enggak maju. Enggak apa-apa jadi ranking 2 di kelas 2. Enggak apa-apa jadi ranking 3 di kelas 3. Tapi paling tidak kita maju. Tapi jangan sampai jadi ranking terakhir begitu ya. Kalau jadi ranking terakhir mah nanti Tuhan buang beneran. Tapi artinya ada apa? Ada usaha untuk terus belajar. Ada usaha untuk belajar dari kegagalan. Ada usaha untuk belajar dari kejatuhan ke dalam dosa. Terus kita mengembangkan kehidupan kita. Dan tidak bersikap seperti bangsa Israel. Ketika masalah datang, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ayat 12. Tetapi mereka berkata tidak ada gunanya. Tuhan kasih saya masalah sebodoh amat. Saya mau ikut diri saya sendiri. Mau dibentuk kek, mau kagak kek, gak peduli. Banyak orang Kristen seperti orang Israel. Banyak orang yang mengaku Kristen seperti orang Israel. Masalah datang, kita pikirin pakai kekuatan kita sendiri. Masalah datang, kita pikir ini bukan dari Tuhan untuk menguji kita, tapi membuat hidup kita jadi berantakan saja. Kita hanya fokus pada susahnya dan bukan pada proses yang ada di balik susahnya itu. Bangsa Israel mengatakan, tetapi mereka berkata tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Apa sikap Tuhan terhadap bangsa Israel? Kita loncat. Ayat 17. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Allah kita adalah Allah yang membela kita di dalam depan musuh kita loh. Kalau kita membaca Mazmur 23, itu Mazmur yang mungkin Bapak Ibu sekalian hafal gitu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia mengiring aku kepada air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Dan dia akan menghidangkan pesta bagiku di depan musuhku. Itu buat orang benar. Tapi buat orang yang tidak benar dan orang yang tidak belajar dari kesalahan dan orang yang degil hatinya melakukan hal yang salah lagi, hal yang salah lagi, hal yang salah lagi, yang dilakukan Allah adalah aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya supaya kita malu di depan musuh kita. Mau kita dipermalukan Allah, Bapak Ibu? Tentu tidak mau ya. Dipermalukan istri, suami, anak saja, orang tua saja kita nggak mau. Apalagi dipermalukan Allah. Karena kalau dipermalukan Allah artinya ditelanjangin semuanya. Dosa-dosa kita semua disebutin. Semua orang bisa tahu semua dosa kita. Karena ketika Allah membelakangi mukanya terhadap kita, artinya dia sudah tidak peduli lagi. Tapi bukan dalam arti yang sebenarnya. Karena Allah selalu peduli. Tapi mungkin ada suatu saat, karena ada firman Tuhan juga bilang, bukan orang yang berteriak, Bapa-Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang-orang yang melakukan perintah Bapakku yang di surga. Jadi jangan berteriak hanya sekedar Allah, Allah, Bapa ketika kita ada masalah. Ketika ada masalah, jangan buru-buru Tuhan tolong saya. Lepaskan saya dari masalah ini. Ketika ada masalah, respon pertama kita adalah saya salah apa Tuhan? Karena bisa seringkali masalah datang karena salah kita. Kalau di situ Tuhan mengatakan, oke, kamu tidak salah, orang lain yang salah misalnya, barulah kita bisa minta tolong. Tuhan, oke, kuatkan saya, tapi jangan apa-apain itu orang gitu ya. Karena doa kita kadang-kadang, oke kan Tuhan saya yang benar kan, dia yang salah kan, benar kan Tuhan, cari pembelaan begitu kan. Ya udah, Tuhan habisin dia. Doa kita kadang-kadang suka nggak Kristiani, padahal orang Kristen. Tuhan saya sakit hati banget gitu ya sama dia, tolong buat dia menderita gitu ya. Walaupun mungkin tidak terucap dalam doa formal kita, tapi terucap dalam hati kita. Tuhan mendengar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi respon yang tepat terhadap ada masalah, jangan kita buru-buru marah terhadap situasi.
Karena situasi tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah apa? Hati kita, pikiran kita. Bisa kita ubah, bisa kita kontrol. Situasi gak akan berubah. Gak akan pernah kita bisa mengharapkan situasi berubah. Tapi yang bisa kita harapkan adalah Tuhan mengubah hati kita. Tuhan mengubah pikiran kita. Jangan buru-buru marah. Ketika masalah datang, cek diri. Saya salah di mana Tuhan? Di mana saya yang keliru? Di mana di dalam hati saya, di pikiran saya yang harus diluruskan kembali? Yang harus diluruskan kembali. Karena pasti kita cacat. Sesempurnanya manusia tidak akan pernah sesempurna Allah. Kalau tidak, manusia tidak butuh Allah. Jadi cek diri, belajar, dan tentunya bersyukur. Karena masalah artinya Tuhan peduli sama kita. Tuhan kasih kita masalah karena Dia peduli sama kita. Tuhan kasih kita persoalan, kasih kita musibah, kasih kita ujian yang susah karena Dia peduli sama kita. Karena Dia sayang sama kita. Dan karena Dia gak mau kita keluar dari jalur yang sudah Dia tetapkan buat kita. 3 respon hari ini kita belajar bagaimana supaya kita tidak merespon seperti bangsa Israel. Ada masalah, mereka marah, mereka tinggalin Tuhan, mereka cari Allah lain. Kita bukan anak-anak seperti orang Israel dulu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Maka respon yang benar adalah cari Tuhan. Perbaiki diri, ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kasih kami masalah. Karena masalah membuat kami dewasa. Masalah membuat kami mandiri. Seorang anak yang tidak pernah ditinggal oleh orang tuanya tidak akan pernah merasakan bagaimana harus berjuang sendiri. Ketika seorang anak kelas 3 SD harus misalnya menyiapkan makanannya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri, mengepel sendiri karena orang tuanya harus bekerja, mencari uang untuk dia sekolah. Kalau dia tidak pernah ditinggal, dia tidak pernah tahu rasanya mencuci baju sendiri. Dia tidak tahu rasanya mencetek kompor sendiri. Masalah itu baik karena membuat kita dewasa. Tapi cara pandang kita terhadap masalah itu yang perlu kita luruskan. Respon kita terhadap masalah itu juga yang perlu kita kembangkan secara benar dan baik. Karena masalah akan selalu datang. Sekarang ataupun nanti, hari ini ataupun lusa, minggu ini atau minggu depan. Dan mungkin masalah yang Anda atau saya hadapi bukan masalah yang semakin kecil, tapi masalah yang semakin besar. Kenapa? Karena kita sedang naik. Kita sedang naik kelas bersama dengan Tuhan. Jadi kalau ada masalah, jangan takut. Undang Allah dalam masalah kita. Karena masalah juga Tuhan izinkan ada pada kita untuk kebaikan kita. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian, sebuah lagu berjudul Pertolonganmu semoga membawa berkat bagi jemaat. Jawaban hidupku.
situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, sanam, kesatuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, hari ini kami melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kami. Memang semata-mata untuk mendatangkan kebaikan, tapi ternyata tidak selalu dengan cara yang menyenangkan. Bahkan cara-cara yang membuat kami melihat diri kami, membuka diri kami, bahkan menelanjangi diri kami di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa kami sembunyikan dari hadapan Tuhan. Tidak ada kesalahan yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Tidak ada pikiran yang bisa kami sembunyikan dari Tuhan. Tidak ada hasrat yang bisa kami sembunyikan dari Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menguji hati kami. Engkau Allah yang menguji pikiran kami. Engkau Allah yang menguji setiap kata dan perbuatan yang kami lakukan. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh peduli terhadap siapa kami.
Kau tidak hanya sekedar ingin menyelamatkan kami, tapi Kau ingin kami sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan, yang Engkau inginkan. Jadi tolonglah kami terus Tuhan, agar kami dapat melihat masalah tanpa menyingkirkan Engkau, tapi justru di dalam setiap masalah kami libatkan Tuhan. Kami pakai masalah untuk mengevaluasi diri kami. Kami pakai masalah untuk memperbaiki diri kami. Kami pakai masalah untuk meningkatkan kemampuan kami seperti yang Tuhan inginkan. Kami anak-anak Allah yang mampu untuk mengampuni. Kami anak-anak Allah yang mampu untuk mengasihi. Kami anak-anak Allah yang mampu untuk belajar lebih baik dari waktu ke waktu. Kami anak-anak Allah yang mampu tulus, mampu sabar, dan mampu melihat seperti Engkau melihat. Mampu mendengar seperti Engkau mendengar. Mampu mengatasi persoalan seperti Engkau mengatasi persoalan. Karena Engkau telah mengalahkan maut, maka kami juga dimampukan untuk mengalahkan maut bersama dengan Engkau. Mengalahkan dosa bersama dengan Tuhan. Bapak, hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau menolong mereka. Karena seringkali sakit juga menjadi masalah bagi kami manusia. Sakit membuat kami tidak mampu beraktivitas seperti biasa. Kami jadi merasa tidak kuat, merasa kesepian karena sakit penyakit kami. Tapi biarlah sakit penyakit yang menjadi salah satu masalah dalam hidup kami tidak membuat kami meninggalkan Tuhan. Dan ketika saudara-saudara kami menghadapi sakit penyakit yang berat sekalipun, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan dapat melawat mereka dengan cara yang mereka tidak pernah pikirkan. Kami mau berdoa juga untuk setiap pemimpin-pemimpin kami. Presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR. Tuhan, Kau melihat apa yang terjadi pada bangsa ini. Kau melihat di beberapa bagian ada perubahan yang secara signifikan dapat dilihat. Tapi di beberapa bagian juga bahkan ada hal-hal yang semakin buruk dari waktu ke waktu. Tuhan, tolong kami. Kami percaya ketika Tuhan juga menimpakan masalah kepada bangsa kami, bangsa Indonesia, agar kami sebagai bangsa mampu bebenah diri, mampu mencari Tuhan dan bukan mencari pertolongan atau hanya sekedar menyelamatkan diri sendiri. Karena Tuhan mau kami kuat sebagai bangsa. Tuhan mau kami menjadi berkat sebagai bangsa. Jadi tolonglah kami Tuhan untuk melihat apa tanggung jawab yang memang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di tengah bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar menuntut, memperhatikan apa yang terjadi di tengah pemerintahan. Tapi kami juga menjadi duta-duta kerajaan-Mu di tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk rencana, pemanggilan, proses pencalonan dan pemilihan penatua di rumah-Mu ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada setiap orang-orang yang Kau pilih, Kau lengkapi mereka, Kau kuatkan mereka, Kau teguhkan hati mereka, agar mereka sungguh dapat melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Walaupun banyak pengorbanan yang harus mereka hadapi, harus mereka ambil. Tapi itulah sebuah pelayanan. Pelayanan tanpa pengorbanan bukanlah pelayanan, tapi hanya sekedar kesenangan. Dan kami mau melayani Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Bukan karena itu menyenangkan kami, tapi kami mau pelayanan kami menyenangkan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap panitia di setiap acara gerejawi yang telah terbentuk dan sedang bekerja,
Untuk panitia Natal kami berdoa untuk panitia 30 tahun GKI Kafling Polri dan panitia Paskah juga yang sudah mulai terbentuk. Tuhan, mereka adalah pekerja-pekerja, mereka adalah ibu-ibu rumah tangga, mereka adalah karyawan dari kantor-kantor mereka, dan mereka juga mungkin atasan. Tapi mereka harus meluangkan juga waktu mereka di tengah jemaat Tuhan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk berpikir dengan kreativitas mereka. Mereka lelah Tuhan, mereka jenuh, tapi kuatkanlah mereka di tengah keletihan, di tengah kelelahan. Kuatkanlah mereka, beri mereka sukacita agar pelayanan mereka sebagai panitia tidak menjadi pelayanan di dalam keterpaksaan, tapi di dalam kesukaan yang membawa perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena masalah membuat kami melihat bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kami. Masalah membuat kami melihat apa yang salah pada diri kami, apa yang perlu kami perbaiki. Dan masalah membuat kami melihat hidup itu adalah ujian agar kami bisa hidup bersama dengan Tuhan suatu saat nanti di dalam kesempurnaan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap doa, ucapan syukur ini kami hanya naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan terambil dari 1 Tawari, pasalnya ke-29 ayatnya ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara kantong persembahan diedarkan, marilah kita mengiringinya dari lagu NKB 197, Besarlah Untungku. Jiwaku karena damai yang penuh
Sungguh besar ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur juga kepadamu atas segala berkat, atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami selama ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memampukan kami di pagi ini datang ke dalam rumah-Mu. Terima kasih juga ya Bapa atas suara yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mampu memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di pagi ini. Ya Bapa, pada saat ini kami datang membawa persembahan kami. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Bapa. Dan Engkau memampukan kami membawa sedikit persembahan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati terus kami ya Bapa, anak-anak-Mu pagi ini. Dan Engkau mau pakai persembahan kami melalui tangan yang mulanya ya Bapa. Berilah kebijaksanaan Bapa, biarlah tangan-tangan yang mulanya dapat memakai persembahan kami ini menjadi saluran berkat buat masyarakat yang ada di sekitar ini ya Bapa, maupun buat gereja-Mu. Ya Bapa, kami mau menyerahkan jam kebaktian kami hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Marilah kita mau mengakhiri kebaktian kita dengan lagu pengutusan kita dari PKJ 202. Tuhan Yesusku juru selamatku. Oh
Ke dalam kasih penebusku, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Biarlah itu yang menjadi tekad kita. Ketika kita keluar dari ruangan ini, kita siap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan siap juga menghadapi setiap permasalahan kita. Karena permasalahan tidak pernah tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.